Sejak konflik besar pecah, dunia melihat bagaimana Amerika Serikat menggunakan senjata finansial terkuatnya, sanksi ekonomi. Mereka mengira sanksi bisa melumpuhkan negara-negara yang menentang kebijakan mereka, seperti yang mereka coba lakukan pada Rusia. Namun, ada satu hal yang tak terbayangkan. Kini, Amerika Serikat mengarahkan senjata itu ke Tiongkok, raksasa ekonomi dan manufaktur global. Langkah ini bukan saja beresiko, tapi bisa jadi sebuah kesalahan fatal yang membawa dolar Amerika menuju keruntuhan yang lebih besar. Hari ini, kita akan membongkar strategi Washington yang gegabah ini dan mengungkap konsekuensi yang tersembunyi di baliknya. Saya akan jelaskan dinamika kompleks ini dalam 3 bagian utama. Bagian pertama, kita akan melihat kesalahan fatal Washington dan mengapa Tiongkok bukanlah Rusia. Kedua, kita akan menelusuri balasan mematikan Tiongkok dan strategi balik mereka yang mengancam dolar. Dan ketiga, kita akan membahas apakah sanksi ini justru akan menghancurkan dolar dan membangun kekuatan global yang baru. Mari kita mulai. Bagian 1. Kesalahan fatal Washington dan mengapa Tiongkok bukanlah Rusia. Sanksi ekonomi adalah alat diplomasi paling sering yang digunakan oleh Amerika Serikat. Washington seringkali menganggapnya sebagai senjata pamungkas untuk memaksa negara-negara lain agar tunduk pada kebijakan mereka. Narasi resmi dari Amerika selalu sama. Sanksi terhadap Tiongkok bertujuan untuk menekan Beijing agar mengubah kebijakan perdagangan atau menghentikan praktek spionase teknologi. Namun di balik narasi ini, ada sebuah kebenaran yang jauh lebih besar. Langkah ini bukan lagi tentang kekuatan, melainkan tentang keputusasaan. Amerika Serikat yang melihat pengaruh globalnya terkikis, merasa harus bertindak agresif untuk mempertahankan hegemoni mereka. Sanksi berat menjadi senjata terakhir yang mereka miliki untuk menantang kebangkitan Tiongkok. Disinilah letak kesalahan fatalnya. Amerika Serikat membuat kesalahan dengan menyamakan Tiongkok dengan Rusia. Tiongkok bukanlah kekuatan ekonomi yang bisa diisolasi begitu saja. Tiongkok dengan ekonomi manufaktur dan ekspor terbesar di dunia adalah jantung dari rantai pasokan global, sebuah mesin raksasa yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Mencoba memutuskan hubungan ini sama dengan mencoba memotong urat nadi perekonomian dunia. Konsekuensi dari sanksi terhadap Tiongkok bisa menjadi bumerang yang mematikan bagi Amerika Serikat dan seluruh dunia. Pertama, sanksi ini akan menghancurkan rantai pasukan global. Industri di Amerika dan Eropa sangat bergantung pada komponen dan barang-barang yang diproduksi di Tiongkok. Jika pasokan ini terhenti, pabrik-pabrik di Barat akan berhenti beroperasi, menyebabkan kekacauan ekonomi, kekurangan barang, dan inflasi yang melonjak tajam. Langkah ini, meskipun dirancang untuk menekan Tiongkok, bisa jadi merupakan tanda bahwa Amerika Serikat tidak lagi memiliki alat yang lebih efektif untuk menghadapi rivalnya. Ini adalah pertaruhan yang sangat besar dan beresiko. Bagian 2, balasan mematikan Tiongkok. Strategi balik yang mengancam dolar. Tiongkok tidak akan tinggal diam di bawah ancaman sanksi. Mereka telah mempersiapkan diri untuk skenario ini selama bertahun-tahun, dan kini saatnya strategi mereka diaktifkan. Balasan Tiongkok tidak akan berupa serangan militer, melainkan serangan ekonomi yang cerdik dan mematikan. Pertama, ada risiko pembalasan yang mengerikan dari Tiongkok. Tiongkok adalah kreditur terbesar Amerika Serikat dengan kepemilikan obligasi Treasury AS yang sangat besar. Jika Tiongkok memutuskan untuk menjual obligasi-obligasi ini dalam skala besar, nilai dolar akan anjlok, suku bunga di Amerika akan melonjak, dan krisis finansial yang parah bisa terjadi. Langkah ini akan melumpuhkan perekonomian Amerika dan membuat mereka tidak lagi bisa mencetak uang untuk membiayai pengeluaran pemerintah dengan mudah. Kedua, Tiongkok akan mempromosikan yuan sebagai mata uang perdagangan global. Mereka akan memaksa mitra dagang mereka untuk bertransaksi menggunakan yuan, bukan dolar. Dengan volume perdagangan Tiongkok yang sangat besar, langkah ini akan membuat negara-negara lain, terutama di Asia, Afrika, dan Amerika Latin, untuk meninggalkan dolar dan beralih ke yuan. Tiongkok juga akan mempercepat adopsi yuan digital yang akan memberikan mereka alat yang lebih canggih untuk memfasilitasi transaksi global. Ketiga,
Tiongkok akan memperkuat aliansi ekonominya dengan negara-negara yang juga menentang hegemoni Barat seperti Rusia dan Iran. Mereka akan membentuk blok perdagangan yang terpisah dari sistem yang dikendalikan oleh Amerika Serikat, menciptakan ekosistem finansial baru yang sepenuhnya terisolasi. Ini adalah balasan yang sangat cerdas. Alih-alih merespons dengan kekerasan, Tiongkok memilih untuk menggunakan kekuatannya di bidang ekonomi untuk merusak pondasi kekuasaan Amerika. Balasan mematikan dari Tiongkok bukanlah bom, melainkan sebuah strategi balik yang perlahan tapi pasti menggerogoti dolar. Bagian 3. Menuju tatanan baru. Akankah sanksi menghancurkan dolar dan membangun kekuatan baru? Pada akhirnya, pertanyaan terbesar dari semua ini bukanlah apakah Amerika Serikat berhasil menekan Tiongkok, tetapi apakah mereka akan berhasil menghancurkan dominasi dolar dengan tangan mereka sendiri. Tindakan yang mereka ambil, yang bertujuan untuk mempertahankan hegemoni, justru bisa menjadi katalisator bagi keruntuhan dolar dan kebangkitan tatanan dunia baru. Jika sanksi terus berlanjut dan Tiongkok membalasnya dengan strategi yang matang, status dolar sebagai mata uang cadangan global akan berada di bawah ancaman serius. Kepercayaan terhadap dolar akan terkikis, dan negara-negara lain akan mencari alternatif yang lebih stabil dan tidak tunduk pada whims politik Washington. Ini akan menjadi akhir dari privilege istimewa Amerika Serikat, kemampuan mereka untuk mencetak uang tanpa konsekuensi besar. Kekuatan global akan bergeser secara fundamental dari satu kutub yang didominasi oleh Amerika Serikat menjadi dunia yang lebih seimbang, di mana Tiongkok dan aliansi-aliansinya memiliki kekuatan ekonomi dan politik yang setara. Inilah ironi terbesar dari pertarungan ini. Amerika Serikat menembakkan senjata finansialnya kepada Tiongkok, tetapi peluru itu justru bisa menembus jantung perekonomian mereka sendiri. Jika Anda merasa pembahasan ini membuka wawasan dan memberikan pemahaman baru tentang dinamika geopolitik yang kompleks, serta sebuah kebenaran yang sering disembunyikan, silahkan subscribe channel ini. Kami menyajikan berita dari berbagai sumber yang insya Allah valid dan kredibel, mengungkap fakta yang sering tersembunyi demi pemahaman kita bersama. Mari berpihak kepada kebenaran dan keadilan.